Baik, shalom. Selamat pagi buat kita semua, termasuk adik-adik kami yang di rumah, remaja. Selamat hari Minggu, dan juga kakak-kakak mentor yang sudah hadir tempat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan memberikan kita kesempatan datang di hadapan Tuhan dan juga mau memuji dan memuliakan namanya. Ya, saya mengundang adik-adik semua dan kakak mentor mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, tentang kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan yang memperbolehkan kami datang berkumpul walaupun secara virtual Tuhan, tapi bukan berarti mengurangi semangat kami untuk memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kita angkat satu pujian, Engkau Allah yang setia. Kasih-Mu
Adik-adik, remaja, Kardera yang ada di rumah, selamat pagi, selamat kita mau beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita tundukkan mata kita dan hati kita terangkat kepada Tuhan untuk menerima berkat kasih karunia-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah remaja Kardera GPI Moria terjadi datangnya daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua, baik sebagai kakak-kakak maupun sebagai adik-adik kekasih kami remaja-remaja, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biar Tuhan arahkan hati dan pikiran kami semua untuk beribadah pada minggu ini. Engkau berkati orang tua mereka semua yang ada di hadapan kamera ini. Tuhan berkati dengan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai dan menuntun kami semua, sehingga hanya Tuhan Yesus yang dipuji dan disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom adik-adik untuk kita semua. Shalom kakak mentor. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 96 ayat 1 sampai yang ke-10. Mazmur nomor 96 ayat 1 sampai yang ke-10. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke perlatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaslah kekudusan. Gemeterlah di hadapannya hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Demikian mazmur Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Baik, sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Luar biasa. Saatnya kita masuk dalam bersorak-sorai, tapi sebelumnya saya mengundang bangkit berdiri dan lebih semangat. Ya. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kau
mempersiapkan hati kita. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, Tuhan Aku Rindu. Tuhan, terima kasih Yesus buat pertolongan-Mu kepada kami Tuhan, di mana hari-hari kami Tuhan yang telah kami lewati Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan dalam berkata-kata Tuhan dan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Biar firman-Mu yang kami dengar pada saat ini Tuhan, biar kami bisa tanam ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik. Saya nggak perlu perkenalan diri lagi ya. Pasti ada kakak mentor yang masih baru di sini yang nggak tahu nama saya di sini. Masih ada yang baru? Udah tahu nama kakak? Belum. Oke. Perkenalkan, nama kakak Sari Alawa. Kakak berasal dari Nias. Kakak di sini Prodikpa semester 7. Oke, langsung aja kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yesaya pasal 7. Yesaya pasal 7 ayat 10 hingga ayat ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua. Di bawah perikop pemberitaan mengenai Immanuel ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan.
Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tema kita pada pagi hari ini tema yaitu pemberitaan mengenai Immanuel. Pasti kita sudah bosan mendengar ini, firman Tuhan ini. Setiap 1 tahun, di akhir tahun pasti kita dengar, oh, kelahiran Tuhan Yesus, pemberitaan Immanuel. Pasti kita sudah bosan mendengarnya. Tapi dalam diri kita, dalam mendengarkan firman Tuhan ini, walaupun kita sudah bosan, tetapi kita selalu mengingat dalam pribadi kita, dalam kehidupan kita. Di sini kita berkata bahwa Immanuel itu siapa sih? Pasti adik-adik dan kakak mentor nggak tahu. Mungkin adik-adik atau kakak mentor janitanya pasti sudah tahu. Immanuel itu berasal dari, dia namanya itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu El, atau Tuhan beserta kita. Nama Immanuel ini terdiri atas 2. El artinya Tuhan, Immanuel artinya beserta kita. Dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa temanya bahwa pemberitaan mengenai Immanuel. Kita sudah dekat Natal ini, tinggal 3 minggu lagi atau 2 minggu lagi kita sudah mendekat Natal. Kita mendengarkan kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Tema kita pada saat ini pemberitaan mengenai Immanuel, kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan ini ada 2 poin yang saya ambil. Pertama, pertanda dari Tuhan. Kita bisa baca di ayatnya yang ke-11, di situ mengatakan bahwa mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tinggi yang paling atas. Di sini Ahaz ini katanya mintalah suatu pertanda dari Tuhan, yaitu keselamatan. Jalan keselamatan bagi kehidupan kita. Kita nggak mungkin berjalan sendiri tanpa Tuhan. Semua manusia itu yang diciptakan Tuhan pasti ada kekurangan kelemahannya. Tidak semua manusia itu sempurna di mata Tuhan. Mungkin di mata Tuhan sempurna, tapi di mata manusia, perilaku manusia nggak sempurna. Bahwa di ayat yang ke-11 ini, mintalah suatu pertanda dari Tuhan. Kita mintalah suatu pertanda apa dari Tuhan itu? Apakah saya minta, contohnya buat adik remaja atau kakak mentor, seperti minta suatu contohnya gini, besok saya minta kepadamu Tuhan, carikan saya pacar. Bukan gitu. Yang kita cari pertanda dari Tuhan itu, bagaimana jalan kehidupan kita ini. Bagaimana saya sukses dalam perkuliahan. Bagaimana saya sukses dalam studi saya. Kita minta itu dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah saya Tuhan, berikanlah aku kesehatan, berilah aku kekuatan Tuhan. Kita sukses itu
itu dari Tuhan. Tuhan menunjukkan di situ. Jangan kita asal datang, hati kita kemana-mana. Kita nggak doa, kita nggak nyanyi, ada yang salah, kita ketawa. Bukan gitu. Adik-adik, kakak-kakak, kita datang di hadapan Tuhan ini untuk bersujud di hadapannya. Kita berterima kasih, kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam 1 minggu ini Engkau telah menolong saya. Bukan kita datang di hadapan Tuhan main HP, ketawa ke sana ke sini, ada yang salah kita ketawain. Bukan gitu. Tapi kita datang di hadapan Tuhan itu, kita minta pertanda dari Tuhan itu. Tuhan, berikan aku jalan keselamatan. Gimana caranya Tuhan? Jangan kita hanya asal saja datang. Ya. Poin kedua ini yaitu ia akan menamakan dia Immanuel. Bisa kita lihat dalam ayat yang ke-14, di situ mengatakan bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di ayat yang ke-14 ini mengatakan bahwa sebab Tuhan sendirilah akan memberikan kepada kita suatu pertanda. Seperti yang saya katakan di ayat yang ke-11 tadi. Tapi di ayat yang ke-14 ini, bahwa Tuhan datang itu kepada diri kita, kepada kehidupan kita, memberikan suatu pertanda itu. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Contohnya apalagi udah mendekat Natal. Pasti ada yang bilang, orang lain ada baju baru. Nah, saya pakai baju lama. Tapi saya nggak mau datang di hadapan Tuhan karena saya selalu pakai baju lama. Malu saya. Jangan malu. Datang di hadapan Tuhan, minta pertanda itu dari Tuhan. Bahwa di mana Tuhan itu selalu menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dalam firman Tuhan ini pada pagi hari ini, adik-adik, kakak-kakak, kita tanamkan dalam hati pikiran kita bahwa firman Tuhan ini penting dalam kehidupan kita. Sangat bermanfaat dan bisa menghidupin kita dimanapun kita berada. Ya. Ingat bahwa Tuhan selalu besertamu. Tuhan selalu ada pada dirimu. Baik di saat berbahaya, baik di saat kesusahan, Tuhan selalu ada. Jangan khawatir. Tuhan itu selalu membuka jalan keluar bagi kehidupan kita. Kak Sari mau bercerita tentang pengalaman Kak Sari waktu PKL. Waktu PKL itu, Kak Sari gak pede berdiri di depan ini. Tapi sampai dibuat kakak-kakak yang turun pelayanan, ini pengalaman Kak Sari. Waktu berdiri mimbar ini, gugup, rogir, apalagi baru pertama. Baru pertama itu, ya Tuhan, saya membicarakan apa? Apalagi jemaahnya sudah tua. Nah, saya sebagai anak kecil gimana nih? Saya bicara ngomong apa di depan? Saya ngomong di depan itu, aduh, grogir, keringatan. Ini mimbarnya masih mending, pendek. Mimbar di sana terlalu tinggi. Lihat jemaahnya saja udah takut. Apalagi ngomong firman Tuhan di depan ini. Buat adik kakak-kakak
kakak yang turut pelayanan, persiapkanlah dirimu dari sekarang. Jangan hanya dasar datang di PKL, yang penting ada nama dari STT Moria. PKL dong, hanya PKL aja. Sampai di sana, di tempat PKL itu, pengalaman Kak Sari banyak cobaannya, banyak godaannya deh. Tapi kita serahkan semua di tangan Tuhan. Nggak mungkin Kak Sari itu selama dari sana itu, kalau Kak Sari itu nggak percaya kepada Tuhan. Buat adik-adik, buat kakak-kakak, kalau turun pelayanan nanti, persiapkanlah dirimu dari sekarang. Jangan persiapkan dirimu udah sampai di tempat PKL. Langsung datang satu hari itu, langsung hari Minggu. Kalau di tempat PKL itu dipanggil om, kalau cowok, kalau cewek dipanggil tante. Tante, hari Minggu tante yang khotbah. Hah? Jangan bilang kayak gitu. Jangan bilang hah? Saya bilang saya nggak mau. Jangan bilang saya nggak siap. Berani. Apalagi kalau saya sendiri di tempat PKL. Kak Sari kemarin itu sendiri. Ada orang yang sakit dan dipanggil Kak Sari. Ada orang yang meninggal dipanggil Kak Sari. Gembalanya rumahnya jauh. Apalagi kita masih belajar dalam mendoakan orang sakit nggak tahu, mendoakan orang yang sudah meninggal nggak tahu. Tapi kita percaya Tuhan mempersiapkan hidup kita. Tuhan mempersiapkan pribadi kita. Tuhan selalu beserta kita. Jangan khawatir. Ya. Semoga firman Tuhan ini pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, anak-Mu telah selesai berkata-kata dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Banyak kekurangan dan kelemahan hamba-Mu ini Tuhan, tetapi Tuhan yang menyempurnakannya Bapa. Bapa kami dalam kerjaan surga, hamba-Mu Tuhan berdoa Tuhan, buat adik remaja Tuhan, buat kami mentor Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, berkatilah rindunya mereka Tuhan. Tanamkanlah firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran mereka masing-masing Bapa. Jangan kami hanya mendengar saja Tuhan, tapi kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur berkat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama Tuhan di tempat ini. Kami boleh beribadah Tuhan. Kami tahu bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Amen. Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami Tuhan, dimana sekarang Tuhan adik-adik kami mengalami masalah dalam usia remajanya Tuhan. Kau berkatilah Tuhan, sekiranya Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu ketika mereka Tuhan tuntut untuk bisa menyelesaikannya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami boleh belajar Tuhan, adik-adik boleh belajar Tuhan, bagaimana kami menyingkapi Tuhan, Tuhan yang selalu ada buat kami semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak mentor yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan atas apa yang telah Kau berikan kepada kami semua. Bentuk dari pelayanan kami ini Tuhan, bentuk kami menghargai akan keselamatan kami yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa negara kami Tuhan, di mana Tuhan pada saat ini bangsa kami mengalami pandemi virus corona Tuhan. Kau berkati Tuhan, Engkau berkati para pemimpin kami Tuhan, sekiranya dalam mengambil keputusan Tuhan untuk kebaikan bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan di sana ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat para hamba Tuhan, misionaris Tuhan, yang dimanapun mereka pelayanan Tuhan. Kami tahu Tuhan
adanya mereka merupakan wujud dari kepedulian Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan mau orang-orang yang belum bertobat, belum mengenal Tuhan Yesus boleh percaya Tuhan. Dan akhirnya kami semua boleh diselamatkan dalam nama Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, kami tidak juga lupa Tuhan berdoa buat keluarga kami masing-masing di rumah Tuhan. Engkau berkati kedua orang tua kami Tuhan, Engkau berkati ayah kami Tuhan, dalam pekerjaan yang Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk ibu kami Tuhan. Sekiranya Tuhan berkati juga Bapak. Kami juga berdoa buat kakak, adik kami Tuhan. Engkau berkati dalam studinya, sekolah yang Engkau berkati. Kami juga Tuhan berdoa buat masa depan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan berikan. Tuhan telah memberikan hidup yang sukacita dan sejahtera Tuhan. Di mana kami boleh mengalaminya Tuhan, kami boleh menjalaninya Tuhan. Terima kasih Bapa, doa anakmu ini kami landaskan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Di sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Yesaya 13 ayat 6. Berataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian terlalu besar. Firman. Yang penting di sini adalah kita memahami bahwa ketika Tuhan menyertai kita,
Tuhan tidak melihat apakah kita ini kecil, apakah kita ini dewasa, apakah kita ini cerdas, apakah kita ini yang biasa-biasa saja. Yang paling pasti adalah kita tidak, kata firman Tuhan tadi, kita tidak membuat Tuhan sakit hati. Tuhan Immanuel, Tuhan selalu beserta dengan kita. Artinya tadi kakak kamu menyatakan bahwa Natal ini bukan sekedar lewat bulan Desember, tetapi bagaimana kita menghayati sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Disitulah kebanggaan kita dengan kata Immanuel itu. Ya, jadi adik-adik bangkit semangat untuk kita menjadi pelopor-pelopornya Tuhan di dalam memanfaatkan waktu yang baik yang Tuhan berikan, karena kita percaya Tuhan itu Immanuel. Ya, mari kita akan selesaikan ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih Bapa yang tidak pernah berkesudahan, di dalam tuntunan dan bimbingan kuasa Roh Kudus-Nya, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.